Den Haas Adya Swara mempersembahkan kau menghina aku, anak durhaka, kubunuh kau. Jangan, Kakang, jangan. Dia anak kita sendiri. Kubunuh sekarang juga. Hidung keramat, keramat. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Saidin Panotogomo. Mungkin sudah nasib kita harus begini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Ger. Jangan sombong, Magapani. Aku lawanmu. Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayon, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah
Karya S. Tija, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tija. Kidung Keramat, episode pertama. Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Aku tahu kamu hanya orang suruhan. Siapa yang menyuruhmu? Hah? Siapa majikanmu? Hei! Jangan menunduk. Jawab pertanyaanku. Kamu mata-mata dari Jipang, bukan? Kamu bukan hanya sekedar merampok, tapi mempunyai tujuan lain. Ayo ngaku saja. Ngaku! Ngaku! Ayo ngaku! Bagus. Jadi kau memilih diam. Kau memilih tutup mulut untuk melindungi majikanmu. Bagus. Bagus. Orang seperti kamu tidak perlu dikasihani, tidak perlu diampuni. Kau sudah siap? Diam-diam Surotanu melolos kerisnya. Kemudian maju selangkah. Keris ditimang-timang sambil tersenyum mengejek. Kau disuruh Haryau Penangsang membuat kerusuhan di negeri Pajang. Kau memang manusia paling sial di muka bumi. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Aku muak melihat tampangmu. Kau sudah membuat darahku mendidih. Mari kita lihat sampai di mana keberanianmu. Kau akan binasa di tangan Tumenggung Surotano. Tahan! Keris sudah terangkat ke udara. Pamornya berkilat-kilat, seolah sudah tidak sabar lagi mencabut nyawa. Surotanu terkejut, kemudian berpaling ke arah pintu ruangan tahanan. Sudiroyudo melangkah masuk. Jangan, Dimas Surotanu. Jangan. Orang ini mau mati. Dia ingin binasa di tanganku, Kakang Sudiroyudo. Sarungkan kerismu. Jelas, dia ini orang Jipang. Dia tidak bisa diampuni, Kakang Sudiroyudo. Sudah sepantasnya dia mati. Biarlah aku yang menanganinya. Jadi kau menganggap aku tidak bisa menanganinya? Bukan begitu. Ki Juru Martani sudah memberikan mandat padaku. Aku yang disuruh menyelesaikan persoalan ini. Lihat saja sendiri. Dia tutup mulut untuk melindungi majikannya. Dia pilih mati daripada bicara dan mengaku. Orang seperti ini tidak ada gunanya lagi. Lebih baik dibunuh saja. Aku tidak setuju. Dia juga butuh diperlakukan sebagai manusia. Kalau hanya ingin membunuhnya, mengapa aku harus jauh-jauh membawanya ke kota Raja Pajang? Aku bisa membunuhnya di tengah hutan. Sudahlah, Dimas Surotanu tidak perlu turun tangan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau bernafsu sekali membuat jasa untuk negeri Pajang, bukan? Apa kau sudah tidak sabar lagi menjadi Tumenggung Sepuh? Dimas Surotanu, aku hanyalah seorang prajurit yang sekedar mengemban tugas dari atasan. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiranku untuk mencari muka atau memperoleh kenaikan pangkat. Entah bagaimana kalau kau sendiri. Ya, baiklah. Baik. Aku tidak sudi ikut campur urusan ini.
Surotanu dengan gusar menyarungkan kembali kerisnya. Matanya merah. Sambil melemparkan senyuman yang tidak bersahabat, dia bergegas meninggalkan ruangan tahanan. Sudiro Yudo berpaling ke arah perampok yang wajahnya penuh luka. Darah segar mengalir di sudut mulutnya. Seharusnya dia tidak berlaku kasar padamu. Kalau saja aku datang terlambat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang begini saja. Aku ingin bicara sebagai sahabat. Mari kita lupakan kedudukan kita masing-masing. Kita bisa berhubungan sebagaimana layaknya manusia. Sungguh, aku menyesal sekali. Tumenggung Surotanu telah menyakitimu. Aku juga seorang Tumenggung Anom. Tapi belum pernah aku menyakiti orang atau membunuh, kecuali dalam peperangan. Kau mempunyai keluarga? Kau punya anak dan istri? Kasihan. Mereka pasti cemas menanti kehadiranmu. Berapa anakmu? 2 orang, laki-laki dan perempuan. Berapa usia mereka? Pasti kau sangat menyayangi anak-anakmu, juga istrimu. Apa dia seorang wanita yang jujur dan setia? Apa dia tahu pekerjaanmu di luar rumah? Aku tidak punya maksud apa-apa. Jangan curiga dulu. Aku justru kasihan padamu. Kau memang orang yang pantas dikasihani. Barangkali kau mengerjakan semua ini karena terpaksa, dijepit oleh keadaan. Kalau saja aku bisa membantu, apa? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Baiklah, barangkali kau belum siap untuk bicara. Gusti Tumenggung. Apa? Ada yang ingin kau katakan? Saya akan bicara. Tapi jangan takut. Kalau kau mau bicara, itu akan lebih baik. Hamba akan memberikan keterangan-keterangan yang barangkali berharga untuk pemerintah pajak. Tapi sebagai imbalannya, hamba mohon dibebaskan. Baiklah. Kalau kau mau mengakui perbuatanmu, mau memberikan keterangan-keterangan yang berharga, kau akan diampuni dan dibebaskan. Gusti Tumenggung berjanji? Ya, aku berjanji. Kalau sampai terjadi sesuatu menimpa dirimu, aku yang akan bertanggung jawab. Oh ya, aku belum tahu siapa namamu. Nama hamba Katili, Gusti. Katili. Iya. Benar kau orang Jipang Panolan? Benar, Gusti. Hamba berasal dari Jipang Panolan. Hamba memang orang suruhan, Gusti. Kau disuruh apa, Katili? Hamba dan kawan-kawan ditugasi mencegat dan merampok mantri-mantri pamajekan yang sedang dalam perjalanan ke kota Raja Pajang. Juga para bupati yang mau membayar upeti atau pajak bumi. Sudah berapa lama pekerjaan itu kau lakukan? Sejak 2 bulan yang lalu, Gusti Tumenggung. Kau juga yang merampok rombongan adipati dari Tuban? Bukan, Gusti.
Itu pekerjaan kelompok yang lain, bukan dari kelompok hamba. Sungguh, Gusti. Jadi ada pengelompokan? Benar, Gusti. Berapa kelompok semuanya? Hamba tidak tahu, Gusti. Pasti tugas mereka berbeda-beda. Benar, Gusti. Ada yang ditugasi merampok dan membunuh saudagar-saudagar kaya. Ada juga yang ditugasi mencuri ternak dan membakar desa. Gusti Patih Mataun yang mengatur semuanya. Baiklah, Katili. Keteranganmu akan sangat berguna untuk pemerintah Pajang. Sekarang kau boleh istirahat dulu. Aku akan menyuruh prajurit mengambilkan air dan makanan untukmu. Nanti, setelah kau tenang kembali, kita bicara lagi. Terima kasih, Gusti Temenggung. Hamba sudah pasrah. Hamba hanya ingin kembali berkumpul bersama anak dan istri hamba. Ingat, Katili, setelah dibebaskan, kau harus segera pulang ke rumahmu. Kumpulkan barang-barangmu yang berharga dan bawa anak istrimu pergi sejauh-jauhnya meninggalkan Kadipaten Jipang. Ki Juru Martani memanggil beberapa orang Tumenggung untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya menangani kerusuhan di wilayah negeri Pajang. Mereka adalah Tumenggung Cokroyudo, Tumenggung Mangkuyudo, dan Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung Surotano baru saja tiba. Dia kelihatan bertambah geram karena pada saat pergi ke ruang tahanan, Katili sudah dibebaskan. Saya tidak setuju, Ki Juru Martani. Apa hak Kakang Sutiroyudo memberi kebebasan pada seorang perampok? Dia kan hanya seorang Tumenggung Anom. Kecuali kalau dia sudah menjadi sultan. Surotano, kamu ada apa kok marah-marah? Kita berkumpul di sini untuk mengadakan perundingan. Kalian harus membantu aku menyelesaikan tugas yang diberikan Kanjeng Sultan. Soalnya saya kesal, Ki Juru. Saya kesal. Memang dia yang menangkap. Dia yang membawa penjahat itu ke kota Raja Pajang. Tapi bukan berarti dia lalu seenaknya saja memberi kebebasan. Mungkin dia mempunyai maksud lain di Mas Surotano. Maksud apa? Kakang Sutiroyudo memang suka sok-sokan. Seringkali aku tidak sepaham. Kita ini prajurit. Dan kita menjadi prajurit untuk memerangi musuh. Perampok itu musuh, begal, kecu, maling, penyamun, semua jenis penjahat itu musuh kita, musuh negara. Jadi kalau sampai tertangkap, ya dibabat saja. Dibunuh supaya teman-temannya kapok. Supaya perbuatannya tidak menulari yang lain. Ya kok malah dibebaskan. Ini apa maksudnya? Sudah, Surotano. Simpan dulu rasa tidak puasmu. Itu, Sutiroyudo sudah datang. Ayo, kita tanya langsung apa maksudnya. Mengapa perampok itu dibebaskan?
Sudiroyudo. Ya, Ki Juru. Benar, perampok yang berhasil kau tangkap sekarang ini sudah kau bebaskan. Benar, Ki Juru. Baru saja dia meninggalkan kota Raja Pajang. Mengapa kau bebaskan? Jelas dia itu perampok. Mengapa tidak dibunuh saja? Saya memberinya kebebasan karena orang itu sudah tidak diperlukan lagi. Maksudmu? Saya sudah berhasil mengorek keterangan yang barangkali sangat dibutuhkan pemerintah Pajang. Sekalipun dia itu sudah memberikan keterangan yang berharga, tidak ada alasan untuk tetap hidup. Sekali rampok tetap rampok. Penjahat mana yang ada tobatnya? Hah? Aku lebih senang kalau dia disingkirkan dari muka bumi. Dimas Surotano, saya kira tidak ada gunanya membunuh orang itu. Loh, tidak ada gunanya bagaimana, Kakang Sudiroyudo? Kalau dia dibebaskan, apa tidak berbahaya? Apa yang membuat orang itu berbahaya? Dia hanya sendirian sekarang. Temannya sudah kocar-kacir. Apa yang dikhawatirkan? Pajang mempunyai bala tentara ribuan jumlahnya. Kok harus merasa khawatir menghadapi seorang perampok yang sudah tidak berdaya? Jangan terlalu berlebihan, Dimas Surotano. Kalau saya membebaskan orang itu, bukan berarti saya setuju perbuatannya. Lagi pula, saya hanya sekedar menjalankan perintah Ki Juru Martani. Beliau tidak menyuruh saya membunuh orang, melainkan mengorek keterangan. Suroyudo benar. Surotano juga tidak salah. Kalian sama-sama mempunyai maksud baik terhadap pemerintah Pajang. Hanya caranya saja yang berbeda. Karena itu sudah, ya jangan dipanjang runcingkan persoalan ini. Sekarang kamu Sudiroyudo, ayo ceritakan. Kami ingin mendengar keterangan apa saja yang bisa kau peroleh dari orang itu. Baik, Ki Juru. Sudiroyudo segera membeberkan pengakuan perampok yang berhasil diringkus, bahwa orang itu bernama Katiri. Dan memang benar, dia dan kawan-kawannya menjadi bagian daripada usaha Kadipaten Jipang Panolan menggoyang pemerintah Pajang dengan membuat kerusuhan-kerusuhan. Ki Patih Mentahun yang mengatur semuanya, Ki Juru. Dialah dalang yang bekerja di balik kerusuhan-kerusuhan ini. Sekarang sudah jelas. Haryo Penangsang menunjukkan sikap tidak bersahabat pada Kanjeng Sultan. Mungkin dia merasa iri hati, Ki Juru. Dia merasa mempunyai hubungan darah dengan Wongso Demak. Sedangkan Kanjeng Sultan hanyalah putra mantu. Ya boleh saja merasa iri. Tapi apakah sikap seperti itu justru tidak merugikan diri sendiri? Sudiroyudo. Iya, Ki Juru. Apa masih ada keterangan yang lain? Masih, Ki Juru. Keterangan ini seperti yang diakui Katili. Saya kira merupakan bukti yang semakin nyata bahwa Gusti Haryo Penangsang bermaksud merebut kekuasaan Kanjeng Sultan. Sudiroyudo memperbaiki letak duduknya, sementara yang lain bersiap-siap mendengarkan dengan lebih seksama. Kelihatannya keterangan yang akan diberikan Sudiroyudo adalah keterangan yang sangat berharga.
pendengar yang budiman, demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Kidung Keramat episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang ke-11 ini didukung para pelaku: Setiono sebagai Surotano, Aryadi sebagai Katili, Withendra sebagai Sudiroyudo, Herman sebagai Ki Juru Martani, Elias sebagai Cokroyudo, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.